Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9, 10 IPA 1 akan membahas tentang batik Palembang. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sulesur Solihat sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan urutan-urutan materi yang akan kita bahas. Bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi pengertian apa itu batik dan juga latar belakang atau sejarah batik Palembang. Bab kedua yaitu kita masuk ke pembahasan. Pembahasan itu berisi perkembangan batik Palembang, motif atau corak batik Palembang, cara membuat batik Palembang, motif jemputan, dan cara pemasaran atau penjualan batik Palembang. Bab yang ketiga yaitu penutup. Penutup itu berisi kesimpulan, daftar pustaka, juga lampiran. Untuk bab pertama, materi pertama, yaitu pengertian apa itu batik, akan dijelaskan oleh Sela Noviana. Perkenalkan, nama saya Sela Noviana sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian batik Palembang dan motif atau corak batik Palembang. Pengertian batik Palembang. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menerapkan atau menuliskan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Pertama, materi kedua selanjutnya yaitu tentang latar belakang atau sejarah batik Palembang akan dijelaskan oleh Sultan Wahyudin. Nama saya Sultan Wahyudin sebagai pemateri 2. Sejarah batik Palembang. Batik Palembang berasal dari Jawa sekitar 100 tahun yang lalu dengan motif yang sudah beradaptasi dengan kota Palembang. Batik Palembang tidak kalah menarik dengan batik-batik lainnya. Batik Palembang memiliki motif yang mengikuti syariat Islam, yaitu tidak ada gambar manusia dan hewan. Ke pendahuluan, kita akan masuk ke bab kedua yaitu pembahasan. Materi pertama tentang perkembangan batik Palembang akan dijelaskan oleh Sabrina Selby. Perkenalkan, nama saya Sabrina Selby sebagai pemateri 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan batik Palembang. Perkembangan batik Palembang sudah melewati sejarah yang panjang. Batik Palembang sudah berkembang sejak kejayaan Kerajaan Majapahit hingga saat ini. Dan kini batik Palembang dikenal dengan nama Palembangan. Pada awalnya, batik Palembang hanya digunakan oleh keluarga kerajaan ataupun orang kaya saja. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang menggunakan batik Palembang sehingga batik Palembang mengalami perkembangan. Bahasan materi kedua yaitu tentang motif atau corak batik Palembang akan dijelaskan oleh Sela Noviana. Untuk selanjutnya, motif atau corak batik Palembang. Motif batik Palembang identik dengan motif bunga dan warna cerah khas Melayu seperti warna merah atau kuning cerah yang juga terinspirasi dari warna kain songket. Batik Palembang memiliki sekitar 17 motif yang khas dan mulai hilang produksinya sejak tahun 1950-an karena kurangnya regenerasi seniman batik, mahalnya bahan baku sutra, dan adanya faktor modernisasi fashion dari barat. Untuk pembahasan materi ketiga yaitu cara membuat batik Palembang, kelompok kami memilih motif jemputan yang akan dijelaskan oleh Sultan Wahyudin. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk membuat batik jemputan. 1. Kain berbahan katun. 2. Pewarna kimia. 3.
3. 2 liter air per kemasan pewarna. 4. 2 sendok makan garam. 5. Air cuka secukupnya. Peralatan yang diperlukan untuk membuat batik jemputan: 1. Tari karet gerang. 2. Kompor. 3. Kelereng atau batu atau koin. 4. Sendok. 5. Wadah seperti panci. 6. Ember plastik berukuran sedang. Cara atau tutorial membuat batik jemputan: 1. Pastikan terlebih dahulu baju benar-benar bersih. 2. Bikinlah bentuk motif dengan cara meletakkan batu, koin, dan butiran kelereng pada sebidang kain tersebut, lalu ikat menggunakan karet gelang secara kuat dan ketat. Materi yang terakhir yaitu tentang cara pemasaran atau penjualan batik Palembang yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh Sabrina. Cara pemasaran atau penjualan batik Palembang. Pemasaran atau penjualan batik Palembang sekarang ini mulai membaik. Diharapkan permintaan masyarakat bisa terus meningkat sehingga pengrajin batik di daerah ini kembali bergairah. Selain masyarakat umum, diharapkan peningkatan peminatan dari wisatawan Nusantara bahkan mancanegara. Untuk memenuhi permintaan masyarakat dan wisatawan, para pedagang menyiapkan stok terutama barang-barang yang paling diminati atau paling dicari pembeli seperti batik motif lurik, kain tenun songket, dan kain jemputan. Bab ketiga yaitu penutup. Pertama ada kesimpulan yang akan saya sampaikan. Dari makalah yang telah kami buat, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Antara lain, kita jadi lebih mengetahui tentang apa itu batik, menambah wawasan tentang batik Palembang, mengenal motif atau corak batik Palembang, mengetahui cara membuat batik Palembang motif jemputan, dan juga mengetahui bagaimana cara pemasaran dan penjualan batik Palembang. Untuk daftar pustaka dan juga lampiran, kalian nanti bisa lihat di PDF yang telah kami sediakan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.